Sesuai yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jumpa lagi di dalam renungan harian GKI Sangkrah. Mari kita mengawalinya dengan bersama-sama kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang kepadamu di dalam doa kami ini untuk memohon pimpinan dan penyertaan Tuhan manakala kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu membekali kami semua, sehingga di dalam perjalanan hidup kami boleh senantiasa dituntun oleh Tuhan sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sesuai yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, nampaknya ada semacam kebiasaan di kalangan orang-orang Kristen apabila menghadapi suatu persoalan yang membingungkan atau memiliki suatu harapan-harapan tertentu, kemudian meminta tanda kepada Tuhan. Tentu saja kebiasaan ini juga diilhami oleh beberapa bagian atau beberapa kisah Alkitab di mana tokoh-tokohnya juga meminta tanda kepada Tuhan. Salah satu yang sangat terkenal adalah Gideon. Gideon meminta tanda sebelum ia berangkat berperang. Tanda bahwa Tuhan sungguh menunjuk dia, mengutus dia, dan menyertai dia. Nah, kalau orang meminta tanda, itu ada dua kemungkinan yang melatar belakanginya atau yang menjadi motivasinya. Yang pertama adalah ia ingin penegasan. Ia minta penegasan dari Tuhan. Benarkah ini sesuai dengan kehendak Tuhan? Misalnya dalam peristiwa kehidupan sehari-hari ketika seseorang mencari jodoh. Benarkah ini jodoh yang Tuhan sediakan untuk saya? Atau ketika akan kuliah, ketika akan melamar pekerjaan, ya, benarkah ini sesuai dengan kehendak Tuhan? Jadi minta tanda. Ia ingin penegasan dari Tuhan. Atau kemungkinan yang kedua, bisa saja orang yang meminta tanda itu karena tidak percaya. Ketidakpercayaan itulah yang kemudian mendorongnya meminta tanda dari Tuhan. Nah, sesuai yang saya kasihi, di dalam Injil Matius pasal yang ke-16 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4, kita juga membaca kesaksian tentang orang Farisi dan orang Saduki yang meminta tanda untuk menegaskan bahwa Yesus adalah utusan Allah. Saya akan membacakan Injil Matius pasal 16 ayat 1 sampai dengan yang ke-4 demikian. Kemudian datanglah orang-orang Farisi dan Saduki hendak mencoba Yesus. Mereka meminta supaya ia memperlihatkan suatu tanda dari sorga kepada mereka. Tetapi jawab Yesus, pada petang hari karena langit merah kamu berkata hari akan cerah. Dan pada pagi hari karena langit merah dan redup kamu berkata hari buruk. Rupa langit kamu tahu membedakannya, tetapi tanda-tanda zaman tidak. Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Lalu Yesus meninggalkan mereka dan pergi. Mereka datang kepada Yesus meminta tanda, bukan karena mereka minta penegasan atau mereka ingin tahu lebih dalam, tetapi lebih karena ketidakpercayaan mereka bahwa Yesus adalah utusan Allah. Nah, saudara, ketika mereka meminta tanda, Tuhan Yesus sebenarnya memberikan dua tanda. Tanda yang pertama adalah tanda-tanda alam yang dapat diketahui oleh setiap orang melalui pengalaman-pengalaman hidupnya. Ketika petang hari langit merah, orang berkata hari akan cerah. Tetapi ketika pagi hari langit merah dan redup, orang tahu bahwa hari buruk. Artinya cuaca hari ini akan buruk.
Nah, semuanya itu diketahui dari pengalaman hidup bertahun-tahun. Ketika tandanya seperti itu, maka akan jadi seperti ini. Ketika tandanya seperti ini, akan menjadi hal yang lain lagi. Nah, saudara yang saya kasihi, tanda yang kedua adalah Tuhan Yesus mengatakan tanda Yunus. Apa maksudnya? Saudara yang saya kasihi, Yunus adalah orang yang diutus oleh Allah. Nabi yang diutus oleh Allah untuk memberitakan firman Allah kepada penduduk Niniwe. Dan Yunus pergi ke sana memberitakan firman Tuhan dan orang-orang Niniwe bertobat. Ini menjadi tanda yang dipakai oleh Tuhan Yesus. Mereka tidak akan mendapatkan tanda lain selain tanda Yunus. Artinya bahwa orang-orang Niniwe yang tidak percaya kepada Allah, yang tidak mengenal Allah, ketika mendengar firman Allah bertobat. Sementara orang-orang Farisi dan Saduki sudah jelas melihat Yesus bekerja dengan kuasa Allah, mereka tetap tidak percaya. Nah, sesuai yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan demikian tanda Yunus yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus tidak lain adalah Yesus sendiri. Kau meminta tanda, tandanya adalah ini. Yesus yang datang diutus oleh Allah dan memberitakan firman Allah. Yang mestinya harus disambut dengan sikap percaya. Nah, sesuai yang saya kasihi, jadi bolehkah meminta tanda? Tentu boleh-boleh saja, tidak menjadi masalah. Cuman kita harus sadar bahwa tidak selalu Tuhan itu memberikan tanda yang terang benderang. Karena Tuhan juga menghendaki supaya kita melihat pengalaman-pengalaman hidup kita. Bukankah pengalaman-pengalaman hidup kita juga menyimpan banyak tanda di mana Allah bekerja, di mana Allah berkehendak atau berfirman. Pengalaman-pengalaman hidup kita itu mengajarkan kepada kita tentang apa yang menjadi kehendak Tuhan. Hal ini berlaku juga. Misalnya, kalau ada orang yang bertanya, apakah orang ini jodoh saya? Mungkin Tuhan akan berkata, apakah kalian saling mencintai? Kalau kalian saling mencintai, maka apa komitmen kalian? Nah, ini terkait dengan tanda Yunus yang adalah Yesus yang memberitakan kehendak dan firman Allah. Apa sih yang Allah kehendaki ketika dua orang saling mencintai? Tentu berkomitmen untuk menjaga kemurnian, ketulusan, cinta kasih itu. Nah, jadi bukan soal apakah ini yang Tuhan sediakan buat saya. Tetapi kalau kami saling mencintai, apa yang Tuhan kehendaki? Yang Tuhan kehendaki adalah supaya kami saling menjaga kesucian, kemurnian, dan ketulusan cinta. Menjaga komitmen satu dengan yang lain. Nah, sesuai yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, demikian pula di dalam berbagai peristiwa dalam kehidupan kita. Kalau kita melamar suatu pekerjaan, kemudian kita bertanya, Tuhan apakah ini pekerjaan yang Engkau sediakan? Jelas Tuhan menghendaki setiap orang bekerja. Lalu apa yang sesungguhnya harus dipegang teguh oleh setiap orang beriman? Yang dipegang teguh oleh setiap orang beriman adalah kalau saya mendapatkan pekerjaan ini adalah kepercayaan Tuhan dan saya mesti jaga kepercayaan Tuhan itu dengan sebaik-baiknya, dengan bekerja sebaik-baiknya pula. Dan itulah yang Tuhan kehendaki. Biarlah kita juga melihat kehidupan kita sebagai ajang di mana Allah selalu menyatakan kehendak dan tanda-tanda pekerjaannya dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kembali kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, jikalau kami boleh kembali merenungkan firman-Mu yang memberikan penerangan dan pencerahan bagi kami semua. Biarlah kiranya kami boleh senantiasa mengamat-amati
merenungkan, dan mencari kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Biarlah melalui kehidupan kami juga boleh melihat tanda-tanda pekerjaan Tuhan di dalamnya. Sehingga apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan, boleh senantiasa sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.